Shalom Elohim, salam hormat kepada ketiga pribadi, Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahago, Tuhan Yesus Kristus, Jesus Christ, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, mempelainya yang tercantik Ibu Fei Hamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran, dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan, saksi-saksi surga, malaikat-malaikatnya, nabi-nabi dan rasul-rasulnya, semua orang kudusnya di muka bumi ini. Dengan penuh kerendahan hati, izinkan saya, manusia berdosa ini, untuk membagi kesaksian dengan kita sekalian. Kita boleh buka di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 dan ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Wow, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Mari saudara, ketika kita ditegur oleh Tuhan dan dihajar, marilah kita memiliki kerendahan hati untuk kita mengerti rancangan Bapa atas kehidupan kita. Sebab ketika kita ditegur dan kita dididik olehnya, Bapa kita mau anak-anaknya menjadi sikap, memiliki karakter dan sikap sepertinya, menjadi dewasa secara roh. Karena itu Bapa kita membimbing kita yang buta tuli dan telanjang ini, mendidik kita dan membimbing kita. Kalau kita salah dalam jalan kita, maka Ia akan menghajar kita. Karena itu relakanlah hatimu ketika kita diproses dalam setiap persoalan hidup. Apapun masalah, persoalan yang kita jalani, biarlah itu tidak membuat kita kecut, tawar hati, menjadi kecewa, hilang pengharapan, dan kita menyalahkan Tuhan. Tetapi lewat setiap persoalan itu, kita menjadi kuat, kita menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki karakter dan sikap seperti Tuhan Bapa kita. Mengapa Tuhan izinkan anak-anaknya melewati proses demi proses? Karena Ia ingin anak-anaknya tidak menjadi anak-anak gampangan. Anak-anaknya bukan anak-anak dari dunia ini. Ia ingin memproses dan mendidik mereka menjadi miliknya, kepunyaannya sendiri, yang memiliki karakter, sikap yang mencerminkannya. Bagaimana orang dapat melihat dan mengetahui siapa itu Bapa mereka kalau anak-anaknya tidak dididik dan dibimbing? Maka orang akan melihat buah. Orang akan melihat pancaran-pancaran yang dikeluarkan oleh anak-anak Tuhan tersebut. Ketika anak-anak itu ditampi, dididik, diasah, diproses. Karena itu saudara-saudara, kunci daripada ketika kita menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan, janganlah kita mempersalahkan, janganlah kita saling menyalahkan, janganlah kita mulai tawar hati dan hilang pengharapan, tetapi kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadilah pribadi yang mengucap syukur dan bersuka cita dalam segala perkara. Di manakah terdapat orang tua? Kita lihat bahwa orang tua jasmani saja menegur anaknya dengan rotan ketika ia salah. Bagaimana Bapa kita di surga? Bapa kita yang tahu apa yang akan terjadi dengan kita 5 menit ke depan. Karena itu, setiap yang terjadi dalam kehidupan kita tidak secara kebetulan saudara, tetapi itu atas izin dan tuntunan Bapa kita di surga. Ia membimbing, melawat, menuntun kita. Dan kalau kita mulai salah jalan, Ia akan menghajar kita dengan rotan. Karena itu relakanlah hatimu ketika engkau ditegur oleh Tuhan. Janganlah engkau sombong dan engkau angkuh sehingga engkau menjadi pemberontak dan engkau menyalahkan sesamamu dan engkau lalu hilang pengharapan dan engkau mulai salah jalan. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lihat di kedua Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-14, di mana aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Wow, itulah Tuhan kita saudara.
Jadi apapun persoalan ketika kita sampai saat ini mengalami berbagai macam pencobaan hidup, persoalan kehidupan, ingat kita tidak dicobai oleh Tuhan ya, tetapi Tuhan izinkan itu karena kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Karena itu Ia mengizinkannya untuk membimbing kita, untuk menegur kita, untuk mendidik kita saudara. Karena itu relakanlah hatimu. Relakanlah hatimu ketika engkau mendapat rotan. Sebab Bapa mengasihi kita ketika kita masih dipukul, kita ditegur olehnya. Itu berarti kita dikasihi dan dicintainya. Tetapi betapa takutnya kita kalau hidup kita enak-enak, kita tidak ada masalah, kita tidak ditolak oleh dunia ini, kita tidak diperhadapkan dengan berbagai masalah, kita hidup bersahabat dengan dunia ini, hidup kita enak-enak saja, kita hidup nyaman dengan dunia ini dan tanpa masalah dalam kehidupan kita. Berarti kita adalah anak-anak gampangan, anak-anak ilalang yang berasal daripada dunia ini, keturunan ular beludak. Tetapi anak-anak Tuhan, anak-anak milik kepunyaannya sendiri, anak-anak kerajaan itu dibimbing dan dididik olehnya sehingga menjadi anak-anak yang dewasa secara rohani. Bukan lagi anak-anak yang perlu bayi-bayi susu dan susu, tetapi anak-anak yang makan makanan keras, bukan lagi bubur. Karena itu saudara-saudara, jadilah pribadi yang tetap mengucap syukur dalam segala hal, bersukacitalah, sebab itulah yang dikehendaki Bapa kita di surga. Apapun keadaan kita, ketika Bapa izinkan untuk kita dihajar, kita dirotani olehnya, betapa baiknya Bapa itu. Ia ingin untuk kita tidak salah jalan, Ia ingin untuk kita tidak tersesat, Ia ingin untuk kita tidak angkuh, Ia ingin untuk kita tidak lalu salah dalam mengambil berbagai keputusan dalam kehidupan ini. Bukankah Ia yang tahu, Ia yang menciptakan kita? Dan Ia yang tahu apa yang akan terjadi dengan kita ke depan, dan Ia yang menyediakan masa depan itu untuk kita. Karena itu, marilah saudara-saudara, relakanlah hatimu dan jangan engkau menolak didikan Tuhan. Sebab Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Bukankah Ia mengasihi kita? Bukankah Ia begitu mencintai kita? Bukankah Ia rela memberikan nyawanya untuk kita? Di manakah di dunia ini, di antara manusia-manusia, pernahkah engkau menemukan sesamamu yang menyerahkan nyawanya untukmu? Hanya Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya di atas tiang kayu salib. Ia rela disiksa, menanggung segala penghukuman, bantahan itu, dicela, dicaci, memikul kayu yang begitu berat, dicambuk sampai mati di tiang kayu salib. Apalagi yang kurang, saudara? Apalagi yang kurang? Karena itu ketika Bapa saja, anak manusia yang menjelma ke dunia ini menjadi manusia, anak Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Ia diproses begitu dahsyat, saudara. Hidup Tuhan Yesus di dunia ini tidak gampang. Dari Ia kecil, Ia lahir di kandang. Orang tuanya membawa lari Dia ke sana kemari. Tuhan menyuruh mereka membawanya ke Mesir. Kemudian mereka kembali lagi ke Nazaret. Dan hidupnya tidak gampang. Ketika Ia ada di bait Allah, Ia lalu dikatakan penyesat, Ia dikatakan menggunakan kuasa Beelzebul. Mereka menghinanya, mengolok-oloknya, bahkan mati di tiang kayu salib. Karena itu sebagai anak-anaknya, maka kita akan menjalani proses seperti yang Ia lakukan. Bukankah Ia sudah menjalaninya sebagai contoh untuk kita? Karena itu kalau kita hidup enak-enak di dunia ini, kita harus pertanyakan, apakah kita ini anak-anak Tuhan atau kita ini keturunan ular beludak, anak-anak dari dunia ini? Sebab anak-anak dari Tuhan, anak-anak Tuhan, kita tidak semerta-merta bersahabat dengan dunia ini, hidupnya tidak enak. Hidup di dunia ini ditolak, dihina, dicaci maki, bahkan sampai kepada kematian. Seperti Tuhan Yesus Kristus disalib. Karena itu bersukacitalah saudara. Bersukacitalah dan pikul salibmu dengan kerelaan hati. Jangan engkau kecut dan tawar hati.